Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa Madrasah Aliyah Negeri Blora, khususnya kelas 10. Pada kesempatan hari ini bertemu lagi dengan saya Budian dalam pembelajaran bahasa Indonesia wajib. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk kelas 10 pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. 1 KD saja. Yang fokusnya kita di materi teks laporan hasil observasi. Ada pengertian teks laporan hasil observasi, ciri teks laporan hasil observasi, dan yang ketiga adalah struktur teks laporan hasil observasi. Pengertian tentang teks laporan hasil observasi ini menjadi titik awal kita belajar teks laporan hasil observasi. Sebelum kita masuk ke materi laporan hasil observasi, ada baiknya kalian mengenal dulu tentang laporan. Apa sih laporan itu? Laporan di situ adalah media untuk mempublikasikan hasil kegiatan yang berisi sejumlah fakta secara objektif yang berkaitan dengan hasil kegiatan tersebut. Berarti laporan itu sebagai media untuk mempublikasikan hasil kegiatan yang ditulis berdasarkan fakta, ditulis secara objektif. Observasi itu apa? Observasi di situ adalah kegiatan mengamati secara cermat keadaan suatu objek berdasarkan pengamatan. Apa yang kalian lihat itu yang ditulis, apa yang kalian rasakan itu juga ditulis dalam sebuah laporan hasil observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi laporan hasil pengamatan terhadap keadaan suatu objek, bisa itu berupa benda, bisa itu berupa kejadian ataupun peristiwa. Bisa saja ruang kelas itu menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Mengamati tumbuhan itu menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Kalau itu budaya, kita mengamati tentang barongan atau wayang, itu bisa menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Di sini fungsi dari teks laporan hasil observasi untuk menjelaskan tanggung jawab dan tugas dalam kegiatan pengamatan. Sebagai bentuk tanggung jawab kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu, fungsi dari teks laporan hasil observasi untuk mendokumentasikan suatu objek hasil observasi sebagai alat pendokumentasian. Terus yang kedua, ciri dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri yang pertama, yaitu bersifat objektif. Sifatnya itu objektif. Yang kedua, berdasarkan fakta, ditulis berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga, strukturnya lengkap. Struktur yang ada dalam teks laporan hasil observasi itu harus lengkap. Strukturnya apa saja? Misal kalian tanyakan seperti itu. Di dalam teks laporan hasil observasi ada 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Pernyataan umum di situ berisi hal-hal yang sifatnya umum, klasikal, universal, luas. Dia membahas tentang sesuatu yang sifatnya luas. Kalau kita mau membahas tentang wayang, berarti di situ kita akan membahas pengertian dari wayang. Terus jenis wayang berdasarkan bahannya, bahan pembuatannya misalnya, itu masuknya di pernyataan umum. Kalau kita mau membahas tumbuhan, berarti kita lihat kita
kita bahas tentang pengertian dari tumbuhan itu yang umum-umum saja dulu. Lah tumbuhan terbagi menjadi berapa? Berdasarkan akarnya misalnya dibagi seperti itu masuknya di pernyataan umum, sifatnya itu umum. Lah kalau selama ini teks-teks yang ada kalau masuk pada struktur pernyataan umum, maka di situ akan ada kata kunci adalah, ialah, ataupun yaitu. Karena di awal pernyataan umum merupakan kalimat definisi. Apa itu kalimat definisi? Ya, kalimat yang menjelaskan. Oke. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian menjelaskan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Misal kalau tadi kita di paragraf pertama dari strukturnya kan pernyataan umum menjelaskan pengertian tentang wayang. Nah, di bagian kedua di deskripsi bagian kita akan menjelaskan misalnya tadi wayang berdasarkan bahan pembuatannya ada wayang kulit. Nah, itu dijabarkan di struktur kedua yaitu deskripsi bagian. Menjelaskan secara detail mengenai objek atau bagian-bagiannya secara detail dijabarkan. Kalau kita bahas tentang tumbuhan, misalnya pengertian tumbuhan terbagi menjadi dua, tumbuhan monokotil, tumbuhan dikotil, itu masuk pada pernyataan umum. Lah untuk bagian kedua, yaitu deskripsi bagian, maka akan dijabarkan tentang bagian atau deskripsi dari tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil dengan cirinya masing-masing. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Di situ menjelaskan tentang manfaat setiap objek yang diamati. Nah, di sini kita perhatikan contoh dari teks laporan hasil observasi. Yang perlu kalian ketahui dulu apa objek yang akan diobservasi. Perhatikan contoh ya. Di sini ada kalimat tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki banyak bentuk dan jenisnya. Berdasarkan bijinya, penggolongannya berarti berdasarkan bijinya ini masuk klasifikasi. Nah, itu bagian dari pernyataan umum. Tumbuhan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Nah, objek yang diobservasi di situ apa? Objeknya berarti apa? Oke, tumbuhan. Pada teks ini mana yang disebut sebagai kalimat definisi? Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan sesuatu secara umum. Dari kalau itu masuk pada pernyataan umum. Ada kata kunci adalah, ialah, yaitu. Mana ini? Ada di awal kalimat pada bagian ini yang saya blok. Secara otomatis pada paragraf pertama teks ini disebut sebagai pernyataan umum. Ini loh pernyataan umumnya. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki banyak bentuk dan jenisnya. Pernyataan umum. Oke. Kita lanjut ke paragraf kedua. Di situ membahas tentang tumbuhan monokotil. Tumbuhan jenis ini memiliki ciri-ciri. Ini deskripsi bagian ciri-ciri dari tumbuhan monokotil. Dan itu sistematis ya. Berdasarkan tadi loh paragraf pertamanya. Di sini kan ada. Dia menyatakan diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Lah, makanya pada paragraf selanjutnya yang dibahas adalah tumbuhan monokotil. Cirinya bisa kalian nanti baca sendiri ya. Ini deskripsi bagian.
Deskripsi bagian selanjutnya di sini adalah tumbuhan dikotil. Karena tadi memang klasifikasi dari tumbuhan berdasarkan bijinya dibagi menjadi dua, monokotil dan dikotil. Bisa saja bentuknya, batangnya, atau daunnya, akarnya, dan lain sebagainya. Bisa kalian cermati baik-baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Semoga tidak. Lah, bagian atau struktur ketiga dari teks laporan hasil observasi adalah deskripsi manfaat. Manfaat dari objek yang diamati. Oh, masyarakat bisa tahu misalnya kenapa ini tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Kalau tanahnya seperti ini sebaiknya ditanami tumbuhan dikotil. Oh, kalau jenis tanahnya seperti ini bisa ditanami tumbuhan monokotil dan lain sebagainya. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami ya. Semoga kalian bisa memahami. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, kita simpulkan baik-baik pembelajaran hari ini tentang teks laporan hasil observasi. Tadi adalah teks laporan hasil observasi merupakan teks yang di dalamnya ditulis berdasarkan hasil pengamatan. Ditulis secara sistematis berdasarkan fakta bersifat objektif ya. Sistematis berarti berkaitan dengan strukturnya. Strukturnya tadi ada berapa? 3. Bagus. Yang pertama adalah pernyataan umum, kedua deskripsi bagian, yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau ada bisa ditanyakan via Telegram. Kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Tugas kalian di rumah silakan mencari teks laporan hasil observasi, ditulis di buku tulis. Tulisannya yang rapi, kaidah kebahasaannya, kaidah penulisannya diperhatikan. Terus sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.